penandatanganan sertifikat hasil berita acara dan sertifikat hasil, karena tadi nomor 1 dan nomor 2 tidak mau menandatangani dan sudah membuat catatan keberatan. Tentu saja kami tidak ingin keberatan ini berkembang menjadi opini di masyarakat, sehingga kami akan menjawab beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh 01 dan 02. Pak Dodi, mungkin bisa dijelaskan prosedurnya seperti apa? Ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Terhadap keberatan dari pasangan calon nomor 1 dan nomor 2, kalau terkait dengan tata cara dan prosedur, maka KPU Provinsi wajib menjelaskan terkait dengan tata cara dan prosedur. Sedangkan terkait dengan perselisihan hasil, apabila ada bukti dokumen yang otentik dan dapat diterima dalam rapat pleno, maka kami melakukan pembetulan seketika. Karena keberatannya tidak terkait dengan selisih hasil, maka kami wajib menjelaskan terkait dengan tata cara dan prosedur. Pertama, terkait dengan keberatan C pemberitahuan yang banyak tidak terdistribusi. Menurut data rekapitulasi hasil formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi, terdapat 800.417 formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi atau 9,77% dari daftar pemilih tetap. Data yang tidak terdistribusi ini pun dapat dijelaskan karena beberapa faktor. Pertama, karena pemilih. Ya. Ini bukan tidak terdistribusi. Anda harus mengatakan bahwa perasa tidak terdistribusi berarti KPPS tidak melakukan apa-apa. Jadi menerima dan tidak membawa. Kemarin sudah dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan melakukan distribusi itu mengantar ke alamat tujuan. Alamat tujuan yang dimaksud orangnya meninggal dunia, orangnya sudah tidak ada. Jadi orangnya sudah pindah alamat dan lain-lainnya, kan sudah jelas. Itu berarti perasa dia melakukan distribusi, bukan tidak. Ini yang harus dikoreksi sehingga opini publik tidak dibawa ke situ. Oke, siap. Ya, terima kasih. Kami hanya membacakan format yang ada bahasanya. Enggak, Anda penyelenggara ya, kata-kata itu merugikan kami. Siap. Ya, terima kasih. Oke, makasih Bang masukannya. Kita jelaskan aja ya. Ya, baik. Ini juga bukan merugikan paslon, Pak, merugikan penyelenggara. Seolah kami tidak berdistribusi, ya kan? Padahal petugas KPPS sudah melakukan distribusi, tapi karena yang pemilih tersebut ditemui di rumah meninggal dunia, pindah alamat domisili, tidak dikenal, pindah memilih karena berubah status atau karena tidak berada di tempat. Jadi data ini menjelaskan banyak hal, yaitu bahwa penyelenggara sudah berupaya untuk melakukan distribusi kepada pemilih namun terkendala faktor teknis sehingga tidak sampai kepada pemilih. Perlu kami jelaskan dalam peraturan KPU dan nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara serta keputusan KPU nomor 1774 tentang pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara, kalau formulir C pemberitahuan tidak terdistribusi, maka bisa diambil kepada ketua KPPS atau kepada KPPS sampai dengan H-1 dengan menunjukkan KTP elektronik dan screenshot daftar pemilih tetap. Kalau nanti pada hari dan formulir C pemberitahuan itu dilakukan rekapitulasi sampai dengan H-1 pukul 17.00. Kemudian kalau ada yang hari H datang meminta C pemberitahuan, tetap diberikan oleh petugas KPPS. Sehingga kalau tadi disarankan harus direkap, H-1 sudah dilakukan rekapitulasi sebelum pemungutan dan penghitungan suara. Tapi kalau ada pemilih yang hadir kemudian meminta C pemberitahuannya pada KPPS, karena pada saat distribusi yang bersangkutan tidak berada di tempat, itu tetap diberikan haknya. Jadi ini menunjukkan bahwa penyelenggara sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, terkait dengan tingkat partisipasi. Di dalam undang-undang pemilihan tidak diatur bahwa tingkat partisipasi menentukan keabsahan atau legitimasi hasil penyelenggaraan pemilihan. Maka kami akan melakukan penelitian dan kajian dan studi lebih lanjut dengan melakukan penelitian kenapa voting turnout atau tingkat partisipasi ada pemilih yang tidak hadir. Bisa jadi faktor teknis, misalnya karena
sedang keluar kota pada hari H, sedang sakit, atau sedang tidak berada di tempat, atau karena memang faktor pilihan, karena memilih adalah hak, bukan menjadi kewajiban. Ini tentu juga kita hormati dan kita hargai. Artinya dari proses nanti